kita mau mendengarkan sambutan singkat dari Kepala Pusat Studi Agama dan Perdamaian UKRIM sebagai salah satu penyelenggara acara ini. Ya, terima kasih Bu Suntiar. Perkenalkan saya Andreas Jonathan, mewakili pihak penyelenggara. Shalom Aleichem, Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk melakukan trialog ya, dari 3 umat, dari umat Yahudi, umat Kristiani, dan juga umat Muslim. Dalam rangka memperingati Idul Adha, sebuah peristiwa yang oleh ketiga umat itu diakui atau dicatatkan. Itu peristiwa Abraham atau Ibrahim yang mempersembahkan kurban. Maka topik hari ini kita membicarakan tentang kurban dan penebusan. Ini sebagai kelanjutan minggu lalu juga ada trialog, tetapi dalam bentuk scriptural reasoning, di mana ketiga umat juga hadir untuk langsung belajar dari teks kitab sucinya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 3 narasumber, yaitu Rabbi Yaakov Baruch dari Sinagog Syar Hashamayim dari Minahasa, kemudian Ibu Rita Wahyu, dan juga Bapak Dr. Sahirun. Terima kasih untuk kehadiran di trialog ini sebagai narasumber. Juga kepada rekan-rekan semua yang saya percaya bahwa kita di sini tentunya ingin menjalin perdamaian, menjalin satu komunikasi yang baik, saling memahami, saling menghargai. Walaupun kita masing-masing punya teks kitab suci dan tradisi keagamaan kita juga perlu saling memahami supaya ketika ada hoax atau ada salah paham, kita bisa meluruskan dan kita bisa menjelaskan, baik kepada umat kita sendiri maupun juga yang lain. Karena ketiga-tiganya punya tradisi kurban, tetapi mungkin punya makna yang bermacam-macam. Kita hanya membahas satu makna pada siang hari ini, yaitu kurban dan penebusan. Ya, itu karena juga baik di dalam Torah, di dalam Tanakh, dalam kitab suci Injil atau Perjanjian Baru, dan juga di Al-Quran ada juga catatan mengenai kurban dan penebusan ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada mitra PSAP UKRIM, yaitu dari LSKH UIN, Sunan Kalijaga, dan juga dari Sinagog Syar Hashamayim yang sudah bekerja sama berkali-kali untuk menegakkan dialog-dialog yang konstruktif, yang sangat edukatif juga, supaya kita terus semakin membina kerukunan dengan lebih baik lagi. Saya sampaikan kepada semuanya untuk mengikuti dialog ini, menikmatinya, dan kemudian boleh memperluas berita damai ini kepada siapapun di lingkungan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Andreas Jonathan untuk sambutannya. Nah, acara yang kita tunggu-tunggu, yang sudah kita tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari setiap pembicara kita, untuk memandu diskusi kita, saya mempersilakan, saya mengundang teman saya, adik saya, sahabat saya, Ahmad Salahuddin Mansur, untuk boleh memandu acara ini. Jadi Ahmad Salahuddin ini dia seorang santri, dia selalu bilang ya, santri di UKDW seperti itu. Dia alumni dari Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Jadi dia sedang menempuh S2 di UKDW. Silakan Mas Ahmad Salahuddin Mansur untuk boleh mengambil kesempatan ini untuk boleh memfasilitasi atau memoderatori kegiatan kita. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Kak Suntiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih Kak Suntiar sudah diberi kesempatan. Saya merasa sebetulnya masih sangat deg-degan dan terhormat bisa memandu diskusi siang ini.
di tengah para tokoh-tokoh yang background-nya aja sudah membara warna merah begitu. Saya lihat ada Rabi Yaakob, Ibu Rita juga. Saya belum lihat Pak Sahiron ini, dosen saya di UIN. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Ada 200.000 ya orang yang merelakan hari Minggu siang untuk kemudian sama-sama berdialog begitu, mengobrol, bercakap-cakap tentang satu tema besar yang saya rasa menjadi penting di tradisi Ibrahim begitu. Ya, Ibu Bapak, teman-teman semua, izinkan saya memberikan sedikit pengantar singkat dari ketiga panelis kita siang ini. Ada Rabi Yaakob dari Sinagoge Syar Hashamayim di Tondano Minahasa. Selamat siang, Rabi. Shalom Alaikum. Mudah-mudahan mikrofonnya bisa digunakan. Boleh mungkin cek dulu. Shalom. Selamat siang, Rabi. Sehat ya, Rabi ya? Puji Tuhan, Baruch Hashem, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Rabi. Yang kedua saya ke Bu Rita. Halo Bu Rita. Sehat, Bu Rita. Assalamualaikum, Mas Ahmad Salahuddin. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Rita ini kalau tidak salah masih ngurusi sarapan di Blika, sarapan pagi itu. Sarapan pagi Ibu Blika. Salah satu penggemar sarapan pagi juga ya. Oh, terima kasih. Bukan makanan ya. Itu perpustakaan besar di web yang teman-teman bisa baca, dan Ibu Rita salah satu penulisnya. Terima kasih. Ada banyak teman-teman di situ boleh akses juga. Terima kasih Ibu Rita. Yang terakhir saya ke Pak Sahiron, Pak Kiai Sahiron Syamsuddin. Assalamualaikum Pak. Semoga sehat-sehat Pak Sahiron. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Halo Pak. Ya, alhamdulillah semua sudah kumpul. Salam sehat Pak. Ya, sama-sama. Belum salam lagi. Salam sehat. Ya, teman-teman, Ibu Bapak semuanya, kita akan mengobrol siang ini di waktu yang tidak banyak sebetulnya. Saya rasa ada banyak yang mungkin Ibu Bapak, teman-teman hendak juga mungkin pertanyakan begitu, dan siang ini saya rasa adalah waktu yang tepat untuk mengobrol langsung kepada ahlinya begitu, tokoh-tokoh agama yang menurut saya otoritatif untuk kemudian kita saling bertanya dan berdialog langsung, teman-teman. Teman-teman semua, tanpa memperpanjang orasi lagi, teman-teman, saya hendak ke Rabi Yaakob dulu. Kita akan lihat teman-teman bagaimana pandangan perspektif Yudaisme sebetulnya dalam tema besar yang secara ofisial di Indonesia beberapa minggu lalu ada Idul Adha, dan saya rasa komunitas trialog ini mencoba menghadirkan momentum dialog yang pas momentumnya, dan kita ingin menyambut momentum ini juga dengan sukacita bersama-sama, khususnya di Indonesia. Dan kali ini ada kesempatan pertama saya berikan kehormatan untuk Rabi Yaakob Baruch dari Sinagoge Syar Hashamayim di Minahasa. Mari Rabi, kita akan dibantu oleh beliau tentang perspektif Yudaisme tentang kurban dan penebusan. Astagfirullah. Ya, mari silahkan Rabi Yaakob. Waktu kurang lebih 20 menit Rabi, kita mendengarkan. Ya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, pada siang ini saya akan membahas tentang korbanot ya, korbanot atau korban. Jadi kalau bicara korbanot ini, kata korbanot ini suka diterjemahkan sebagai korban. Jadi atau persembahan. Korbanot atau korban atau persembahan ini sebenarnya kedua istilah ini justru menunjukkan adanya tentang kehilangnya sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Nah, meskipun itu tentu saja merupakan bagian dari ritual, tapi itu sama sekali bukan arti yang harafiah dalam bahasa Ibrani. Karena kata korbanot sendiri dalam bahasa Ibrani itu dari akar kata kof, resh, dan bet atau karof. Karof itu artinya yang mendekati, sehingga menunjukkan bahwa tujuan utama dari persembahan itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya memberi tapi mendekatkan diri. Dengan melakukan korbanot, orang Yahudi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, bagian dari ritual yang terlibat dalam persembahan korbanot ini dilakukan secara eksklusif oleh kohanim atau imam. Ritual ini hanya dilakukan di Bait Suci Yerusalem, tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Seperti ini gambarnya. Jadi yang bisa melakukan ritual ini hanya
imam-imam atau kohanim dari suku Lewi, dan tempat melakukannya itu juga tadi saya katakan di Yerusalem. Prosedur ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi di luar kohanim, di luar kohen atau suku Lewi tidak bisa melaksanakannya. Dan tidak bisa dilakukan di tempat lain karena Tuhan hanya mau ini dilakukan di bait suci. Dalam hal ini di Yerusalem. Nah, karena saat ini bait suci Yerusalem sedang tidak ada, di mana telah terjadi pembakaran sejak tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi, sehingga orang Yahudi tidak lagi melakukan ritual korban hewan sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. Nah, ada 3 konsep yang jadi dasar dalam mendasari korbanot ini. Yang pertama, aspek memberi. Ini yang paling penting. Bahwa seorang yang memberikan korban ini, dia membutuhkan untuk melepaskan sesuatu yang menjadi miliknya itu sebagai persembahan. Sedangkan yang dikorbankan adalah hewan peliharaan, bukan hewan liar dalam hal ini. Jadi karena hewan liar di sini itu tidak boleh, karena itu bukan milik siapa-siapa. Kalau kita mau memberi korban harus dibeli dulu hewannya. Artinya itu milik kita. Tidak bisa ada di tengah hutan kita ambil, kita kasih korban. Demikian pula misalnya persembahan makanan itu ada di bait suci, misalnya persembahan tepung atau makanan, itu membutuhkan kerja keras dulu untuk mempersiapkan. Tepung itu tidak langsung jadi tepung, tapi harus diolah. Nah, konsep penting adalah unsur tentang substitusi. Idenya bahwa yang dipersembahkan adalah pengganti orang yang membuat persembahan. Ini berhubungan dengan penebusan dosa. Dan hal yang dilakukan terhadap persembahan adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan kepada orang yang menawarkan. Penawaran dalam arti tertentu atau dihukum. Jadi korban hewan itu dia menggantikan sang pemberi supaya tidak dihukum. Yang sangat menarik untuk dicatat di sini bahwa setiap kali subjek korbanot dibahas dalam Torah, nama Tuhan yang digunakan adalah 4 huruf yang menunjukkan belas kasih Tuhan. Konsep penting ketiga adalah ide mendekat yang saya katakan tadi, karof. Inti dari pengorbanan adalah untuk membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan. Sebagian besar praktek pengorbanan itu berhenti pada tahun 70 Masehi yang saya bilang tadi, di mana ketika tentara Romawi menghancurkan bait suci kedua di Yerusalem, tempat pengorbanan itu dipersembahkan. Praktek ini sempat dilanjutkan sebentar selama perang antara orang Yahudi dan orang Romawi, itu tahun 132 sampai 135 Masehi. Tetapi akhirnya berakhir secara permanen setelah perang itu selesai. Ada juga beberapa komunitas yang melanjutkan pengorbanan untuk sementara waktu, tapi akhirnya juga dihentikan. Karena korban itu hanya bisa dilakukan di bait suci. Pengorbanan dihentikan karena Taurat secara khusus memerintahkan orang Yahudi untuk tidak mempersembahkan korban di sembarangan tempat yang dilihat atau disukai. Mereka hanya diizinkan oleh para orang Lewi ini hanya diizinkan untuk mempersembahkan korban di tempat yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk tujuan itu. Dan adalah dosa kalau persembahan korban itu terjadi di lokasi lain, di tempat manapun. Nah, tujuan dari korbanot ini, kalau kita lihat ini proses pengorbanannya, tujuan dari proses pengorbanan ini yaitu berlawanan dengan kepercayaan yang sangat populer di masyarakat. Tujuan korbanot bukan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa, meskipun banyak korban itu memiliki efek penghapus dosa, ada banyak juga tujuan lain untuk membawa korbanot ini. Dan efek perdamaian seringkali bersifat insidental dan tunduk pada batasan yang signifikan. Korbanot tertentu dibawa itu murni untuk tujuan berkomunikasi dengan Tuhan dan menjadi lebih dekat dengan Dia. Lainnya itu dibawa untuk tujuan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, rasa cinta atau rasa syukur. Yang lain itu digunakan untuk membersihkan seseorang dari kenajisan ritual, misalnya urusan dengan taharat, yang tidak selalu ada hubungannya dengan dosa. Ini bukan soal dosa, tapi soal kenajisan. Dan yang banyak itu korbanot dibawa untuk tujuan penebusan dosa. Aspek penebusan korbanot itu dibatasi dengan sangat hati-hati. Sebagian besar karena korbanot itu tidak hanya menghapus dosa yang tidak disengaja,
yaitu dosa yang dilakukan karena seseorang lupa bahwa hal itu dosa. Jadi dia tidak sengaja melakukan hal itu. Itu ada korban tidak disengaja. Tidak ada penebusan yang diperlukan untuk pelanggaran yang dilakukan di bawah paksaan karena kurangnya pengetahuan. Dan untuk sebagian besar, korbanot tidak dapat menebus dosa jahat yang disengaja. Kalau kita melakukan dosa yang sangat jahat dengan disengaja, tidak ada satupun korban yang bisa menebus itu. Karena kita melakukannya itu dalam keadaan sadar. Selain itu, korbanot tidak memiliki efek tebusan, kecuali orang yang membuat persembahan itu dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya sebelum melakukan persembahan dan memberikan ganti rugi kepada siapapun yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Jadi pada saat Yom Kippur itu ada tradisi sebelum Yom Kippur orang Yahudi itu meminta pengampunan, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan. Apa yang kita lakukan terhadap pelanggaran hukum Tuhan, kita minta ampunnya kepada Tuhan. Sedangkan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, kita pergi ke orang tersebut lalu minta maaf dari orang tersebut atas segala dosa yang pernah kita lakukan atau kejahatan kita. Kalau orang itu tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun dianggap tidak akan mengampuni kesalahan itu. Makanya sangat perlu untuk melakukan mekhilah dalam Judaism, atau kita minta ampun atas segala dosa kita kepada manusia. Dan juga kita minta ampun dosa kita yang kita langgar terhadap perintah-perintah Tuhan tentunya. Jenis-jenis korbanot yang dikorbankan sendiri ada beberapa jenis yang berbeda dan beberapa hukum yang terkait dengannya itu yang sangat terperinci dan yang sangat rumit. Bagian ini memperkenalkan beberapa jenis korbanot. Jadi ada banyak subtipe dalam klasifikasi ini dan ada jenis lain juga yang sebenarnya tidak sesuai dengan kategori ini. Misalnya yang pertama itu olah atau korban bakaran. Mungkin ini kelas persembahan yang paling terkenal karena persembahan bakaran. Ini adalah pengorbanan yang tertua dan paling umum yang mewakili kepatuhan pada kehendak Tuhan. Kata Ibrani untuk korban bakaran adalah olah dari akar kata ayin, lamet, dan he yang berarti kenaikan. Ini adalah akar kata yang sama dengan kata aliyah yang digunakan untuk menggambarkan orang Yahudi yang pindah ke tanah Israel atau orang Yahudi yang naik ke atas mimbar untuk membacakan birkat Torah. Sebuah olah benar-benar akan terbakar di altar luar, tidak ada bagian yang dimakan oleh siapapun. Itu dipersembahkan khusus buat Hashem atau Tuhan. Karena persembahan tersebut mewakili penyerahan penuh atas kehendak Tuhan. Kira-kira prosesnya seperti ini. Setelah dia dibakar, dibiarkan. Ini benar-benar dibakar, dibiarkan sampai habis. Dan ini benar-benar menunjukkan bagaimana keinginan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan menebus dosa secara kebetulan dalam proses ini bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri. Sebuah olah ini bisa dibuat dari sapi, domba, kambing, atau bahkan burung, tergantung pekerjaan atau kehidupan sang pemberi. Jadi kalau dia sanggupnya 2 burung tekukur, dia bisa 2 burung tekukur. Kalau dia sanggup kambing atau sapi, tergantung dia bisa mempersiapkan. Yang kedua, sefah shalamim atau korban persembahan perdamaian. Persembahan perdamaian ini adalah persembahan yang mengungkapkan terima kasih atau rasa terima kasih kepada Tuhan atas karunia dan belas kasihannya. Istilah Ibrani untuk jenis persembahan ini adalah shebach shalamim atau kadang-kadang hanya disebut shalamim. Ini berhubungan dengan kata shalom yang berarti damai atau salam atau juga seluruh. Karena sebagian dari persembahan itu dibakar di atas mezbah, sebagian diberikan kepada kohanim dan sisanya dimakan oleh si pemberi dan keluarganya. Dengan demikian setiap orang yang mendapat bagian dari persembahan ini, kategori persembahan ini mencakup persembahan syukur. Dalam bahasa Ibrani, todah. Yang wajib bagi mereka yang selamat dari krisis yang mengancam jiwa. Misalnya selamat dari kecelakaan atau selamat dari suatu peristiwa yang hampir merenggut nyawanya, maka orang itu wajib melakukan persembahan syukur atau sefach shalamim ini. Kalau di masa modern sekarang, membaca birkat hagomel saat ibadah Syabat di sinagog. Kemudian ada persembahan kehendak bebas dan persembahan yang dibuat setelah pemenuhan sumpah atau nazarnya itu tercapai. Kemudian selanjutnya itu khatat atau persembahan dosa.
Jadi korban penghapus dosa, ini adalah korban untuk menebus dan membersihkan dosa. Ini yang menjadi pokok bahasan kita siang ini, korban dan penebusan. Ini adalah ekspresi kesedihan atas kesalahan dan keinginan untuk berdamai dengan Tuhan. Istilah Ibrani untuk jenis persembahan ini adalah khatat, dari kata hayat atau yang berarti tidak tepat sasaran. Sebuah khatat hanya dapat ditawarkan untuk dosa-dosa yang tidak disengaja yang dilakukan karena kecerobohan. Bukan untuk dosa-dosa yang disengaja dan jahat. Bisa dibedakan. Ukuran persembahan bervariasi sesuai dengan sifat dosa dan kemampuan finansial orang berdosa. Seperti yang saya katakan tadi dari burung tekukur atau kambing atau sapi. Beberapa khatatot di sini bersifat individual dan beberapa bersifat komunal. Persembahan bersama mewakili saling ketergantungan komunitas dan fakta bahwa kita semua bertanggung jawab atas dosa satu sama lain. Beberapa khatatot khusus tidak dapat dimakan, tapi sebagian besar untuk dosa pribadi rata-rata orang, khatat hanya dimakan oleh para imam atau kohanim. Kemudian asyam, persembahan bersalah. Persembahan atas kesalahan ini adalah persembahan untuk menebus dosa-dosa karena mencuri barang-barang dari mesbah atau mishbeach. Karena ketika Anda tidak yakin apakah Anda telah melakukan dosa atau dosa apa yang telah kita lakukan atau karena pelanggaran kepercayaan, kata Ibrani untuk dosa kesalahan adalah asyam. Ketika ada keraguan apakah seseorang melakukan dosa, orang tersebut akan membuat asyam. Dia bukan khatat yang tadi. Kalau dia ragu. Karena membawa khatat berarti mengakui dosa. Dan orang tersebut harus dihukum. Ada konsekuensi. Jika seseorang membawa asyam dan kemudian mengetahui bahwa dia sebenarnya telah melakukan dosa, dia harus membawa khatat juga pada saat itu. Nah, korban asyam ini akan dimakan oleh kohen atau kohanim. Kemudian ada tentang korban makanan dan minuman. Persembahan makanan ini yang di waktu mincha atau sore mewakili pengabdian buah pekerjaan manusia kepada Tuhan. Karena itu bukan produk alami, tapi suatu yang diciptakan melalui usaha manusia. Sepotong perwakilan dari persembahan itu dibakar di atas api mesbah, tapi sisanya dimakan oleh kohanim. Ada juga persembahan anggur murni, itu disebut nesek. Nah, yang terakhir di sini kita bahas tentang korban para adumah atau sapi merah. Ritual sapi merah atau lembu merah ini dalam bahasa Ibrani para adumah, ini adalah bagian dari salah satu ritual yang paling misterius yang dijelaskan dalam Torah. Tujuan dari ritual ini adalah untuk mensucikan orang dari kekotoran batin yang disebabkan oleh kontak dengan orang mati. Karena orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat. Tidak boleh kena mayat, itu menjadi najis. Jadi kalau ada orang, apalagi kalau dia orang kohanim, dia tidak boleh kena mayat atau pergi ke daerah kubur kalau dia keturunan kohen. Dia seorang kohen hagadol, imam besar hanya boleh kena kalau itu keluarga dekatnya. Tapi kalau cuma keluarga besar itu tidak boleh kena sama sekali. Dan diharapkan kalau bisa tidak kena. Makanya ada foto beredar waktu itu ada seorang Yahudi duduk di kursi pesawat itu dibungkus plastik sampai ke kepala. Sampai orang bilang ini apa maksudnya? Karena dia seorang kohen, kenapa dia bungkus plastik? Karena pesawat El Al yang dia gunakan saat itu rutenya terbang di atas kuburan. Jadi untuk menghindari hukum para adumah ini, dia menutup plastiknya supaya dia tidak kena najis ketika lewat di atas kuburan. Karena kohen itu tidak boleh ke kuburan atau kena mayat. Nah, ritual ini dibahas di dalam kitab Bilangan 19. Jika ada yang sulit dipahami, jangan merasa buruk karena para hachamim, orang bijak sendiri menggambarkannya sebagai di luar pemahaman manusia. Jadi para hacham sendiri tidak paham dengan konsep ini sebenarnya kenapa kohen tidak boleh kena mayat, tidak boleh kena itu, apa maksudnya gitu. Tapi apa yang menarik juga bahwa dari ritual ini memurnikan sesuatu yang tidak murni. Tetapi juga membuat yang murni menjadi tidak murni. Yaitu setiap orang yang berpartisipasi dalam ritual itu menjadi tidak murni. Dia jadi najis. Orang yang membantu ritual ini. Jadi ini sangat unik. Yang tadinya najis jadi kasir, yang kasir jadi najis ketika melakukan ini.
Dan para aduma ini yang sering dibahas sebagai lembu merah yang ditunggu-tunggu saat ini. Karena itu awal adanya pengorbanan di Bait Suci. Tapi kita tahu dengan tidak adanya Bait Suci, kemudian para Chachamim merubah, jadi our sages 2000 tahun lalu merubah tradisi ritual ini karena ketika Bait Suci dihancurkan, orang Yahudi tidak bisa lagi mempersembahkan korban, lalu agamanya itu bisa mati dalam keadaan tidak bisa berkorban. Karena tidak bisa ada pengampunan dosa. Akhirnya sejak itu dirubah segala korban itu menjadi doa. Jadi korban pagi, syahar, korban petang, mincha, dan arbit atau ma'arif, korban malam, itu semua diganti menjadi waktu doa. Menjadi waktu doa dalam agama Yahudi, menjadi 3 kali. Yaitu syaharit, mincha, dan ma'arif. Dan di dalam 3 doa ini ada bagian Shmone Esrei atau Amida, ini menjadi pengganti dari korbanot kita. Karena kita tidak bisa melakukan korban di luar Israel, sehingga diganti dengan doa. Karena orang Yahudi saat itu dibuang dari tanah Israel. Nah, diyakini bahwa oleh banyak orang, ini jadi diganti dalam ritual tefillah seperti ini. Ini tefillah pagi menggunakan talit dengan tefilin. Diyakini oleh banyak orang bahwa ritual ini akan dilakukan lagi oleh Sang Mesias ketika dia datang. Ritual para aduma ini atau sapi merah. Makanya ada sebuah organisasi di Israel namanya Temple Institute, itu sangat getol mencari sapi yang benar-benar bulunya merah full, tidak ada satupun warna putih atau warna lain, supaya ketika para aduma ini sudah ada, maka Mesias diyakini sudah ada di ambang pintu. Karena sampai saat ini orang Yahudi belum tahu siapa sosok Mesias itu. Jadi begitu para aduma sudah ada, diyakini Mesias sudah ada. Karena kita semua telah menderita kekotoran batin saat berhubungan dengan orang mati. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Dengan demikian keberadaan sapi merah ini atau lembu merah ini mungkin atau tidak pasti merupakan tanda kedatangan Mesias. Jadi begitu kita menemukan adanya para aduma, maka Mesias diyakini ada saat itu. Telah datang. Siapapun itu, orang Yudaisme, kekristenan menantikan Mesias. Jadi ini suatu hal yang sangat menarik bahwa ketika ada para aduma ini, maka kita semua akan datang melihat kedatangan Mesias. Jika Mesias datang, maka akan ada sapi merah. Tapi mungkin ada sapi merah tanpa Mesias yang datang. Who knows? Semuanya kita kembalikan ke Hashem. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Shalom. Shalom, terima kasih banyak Rabbi Yaakov, sangat komprehensif dari beliau dari sejarah korbanot begitu hingga hari ini, kemudian bagaimana penjelmaan korbanot itu kemudian menjadi doa-doa dalam 3 waktu tadi terakhir itu, dan saya rasa ada banyak insight dan pembelajaran bahasa Ibrani juga tipis-tipis dari korbanot, olah, shebah dan seterusnya gitu. Lumayan ada kuliah Ibrani tipis-tipis siang ini teman-teman. Ya, tadi dari Rabbi Yaakov menerangkan juga bagaimana konsepsi Torah dan ya komprehensif tadi dari beliau, dan bagaimana paling tidak saya mencatat ada 4 tadi teman-teman. Dan ya kita tampung dulu teman-teman, kalau teman-teman ada mungkin yang kurang jelas dari Rabbi Yaakov boleh sambil di chat di kolom chat biar tidak lupa teman-teman. Mari kita ke panelis yang kedua. Kita sudah bersama boleh Ibu Rita Wahyu, beliau juga mengelola Israel Bible Center dan juga sarapan pagi Biblika kalau ada yang rajin buka web itu. Teman-teman, mari kita ke tadi dari Torah, mari kita berziarah ke Injil atau Perjanjian Baru. Teman-teman, bagaimana perspektif Ibu Rita Wahyu selanjutnya. Waktu dan tempat Bulokos Semangga akan kepada Ibu Rita Wahyu. Matur nuwun Mas Ahmad. Shalom, shalom semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban dan penebusan dalam Injil untuk perspektif Kristen. Beshem Ha'af ya ben Veruah HaKodes Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Matius 26 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam perspektif Kristiani, ini adalah merupakan penggenapan dari apa yang dijanjikan Tuhan sejak proto-evangelium, yaitu Kejadian 3 ayat 15,
yang juga kalau kita membaca dalam Targum Yonatan, di situ ada penulisan Malcha Mesicha. Dan ini menjadi sangat penting. Keimanan Kristen itu berpijak dari Proto Evangelium ini, Kejadian 3 ayat 15, yang merupakan berita Injil yang pertama, yaitu pemberesan dosa sejak kejatuhan Adam pada mulanya. Dan seperti apa yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini bisa juga kita konfirmasi dengan apa yang ada di Torah, bahwa korban bakaran mengandung darah. Korban sajian ada tepung dan minyak, korban pendamaian atau keselamatan darah. Korban penghapusan dosa, ya semuanya dalam kitab Imamat dengan darah. Korban pelanggaran dengan darah, orang miskin boleh memakai tepung, ya, tapi bukannya meniadakan darah, tapi ditaruh di atas darah korban binatang orang lain. Korban penebus salah pasti dengan darah. Jadi tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Dan saya mengutip dari perkataan dari seorang rabi yang saya hormati, Rabi Jonathan Sacks, apa yang membuat Torah itu global konteks, dan kita memiliki kesamaan antara Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kitab suci yang ditulis 3.500 tahun yang lalu adalah kitab suci yang pertama kali bicara mengenai monoteisme dan tidak tertutup kepada orang-orang Israel dan Yahudi saja, tetapi juga segenap untuk orang Muslim. Dan kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim memiliki disagree dalam banyak hal, ya. Namun Yahudi, Kristen, dan Muslim bersepakat pada iman kepada Allah yang disembah oleh Bapak Abraham. Nah, ini ya dari buku The Dignity of Difference. Nah, untuk kurban, kita memiliki kesepakatan dalam dialog atau bahkan perdebatan antara Kristen dan Islam. Semuanya itu berdebat siapa nih yang dikorbankan, ya, Isa atau Ismail. Tapi kalau kita betul-betul membaca Alkitab, bukan Ishak, bukan Ismail. Nah, saya meminjam dari istilah dari Yudaisme untuk menyebut peristiwa itu adalah akedat Ishak. Bahwa yang dikorbankan bukan Ishak. Ishak cuman diikat. Yang pada akhirnya yang dikorbankan adalah domba yang dari Tuhan. Jadi tidak perlu ada perdebatan Ishak atau Ismail, ya, karena Alkitab jelas. Dan kita bersama semuanya tahu bahwa yang dikorbankan adalah domba yang dikirim oleh Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari perintah Allah kepada Abraham yang menyuruhnya mempersembahkan putranya yang tunggal itu? Orang banyak mengira bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman saja. Namun, sebagai Allah yang Maha Tahu, tidak perlu-perlunya melakukan hal yang kejam ini untuk sekedar ngetes iman Abraham yang sebenarnya sudah Allah ketahui. Yang dilakukan Allah adalah lebih dari itu. Di mana sekali lagi diberikan nubuat dalam bentuk tipologi bahwa saatnya nanti ada domba penebusan dosa yang paling sempurna yang datangnya dari Allah. Maka Ishak tidak dikorbankan. Nah, kisah dari akedat Ishak ini sungguh bermakna hakiki yang dahsyat. Di mana duduk perkaranya? Mungkinkah Allah mendadak menyuruh seorang bapak yang sangat saleh untuk membunuh anaknya? Dosa apakah yang dilakukan oleh si anak sehingga layak dibunuh? Maka adakah di balik teka-teki yang misterius bahkan tak masuk akal ini? Menguji imankah? Oke. Tapi tentu Allah tidak akan kehabisan cara untuk menguji sehingga harus terpaksa memilih cara melawan hukumnya. Allah sendiri telah melarang pembunuhan terhadap pengorbanan darah anak yang sering dilakukan oleh orang kafir yang ditulis dalam Imamat 18 ayat 21. Mungkinkah Allah tiba-tiba justru menyuruh Abraham untuk berbalik membunuh dalam sebuah pembunuhan keluarga Nabi? Kisah dari pengikatan Ishak
putra Abraham yang berakhir dengan penebusan kematiannya melalui seekor domba jantan yang dari Tuhan, dicatat lurus dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 dan 13 bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memanggil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi jelas di sini yang dikorbankan adalah domba, bukan Ishak, bukan Ismail. Kalau kita melihat di sini, ada perbedaan di antara ketiga agama Abrahamik ini, bahwa Yahudi dan Kristen adalah agama sakramental, yang dimana keselamatan itu diperoleh dari sang penembus dosa, yang dikorbankan darahnya itu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Raf Yakobar tadi, kata korban itu berasal dari satu kata kerja karaf yang yaitu mendekati, yang dimana kita mendapatkan satu pemahaman di sini bahwa korban itu adalah cara untuk mendekat kepada Allah. Kalau harus ada cara mendekat kepada Allah, yang seharusnya Adam manusia pertama itu langsung bisa bicara dengan Tuhan dan kemudian harus ada cara untuk mendekat kepadanya, pastilah di sini ada problem. Sehingga diperlukan darah untuk mendekat kepadanya. Maka kita perlu memahami apa sih genealogi keselamatan itu. Apa sih genealogi dari ibadah sakramental itu. Yahudi dan Kristen, konsep ibadahnya itu ada korban bagi pengampunan dosa. Masalahnya, apa yang menjadi muasal? Apa yang menjadi dasar? Apa genealogi dari ibadah sakramental itu? Nah, saya menulis sebuah buku, Kitab Kejadian, Kitab Genealogi, Eksegesis Peshat, yang dimana di situ menulis semua genealogi. Genealogi apapun yang ada di alam semesta ini, dasarnya adalah di Kitab Kejadian. Yang pertama genealogi monoteisme, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Elohim yang Esa, ya, Kejadian 1 ayat 1. Kemudian genealogi manusia, Kejadian pasal 2. Genealogi keselamatan, Kejadian pasal 3. Kejatuhan Adam langsung dibereskan oleh Tuhan dengan adanya korban yang pertama di Taman Eden, kematian binatang yang nanti kulitnya dipakaikan pada Adam dan istrinya. Nah, Kejadian pasal 1 dan pasal 6 ini menjadi basic bagi keimanan Kristiani, dan seterusnya kita akan mendapatkan bahwa Kitab Kejadian ini menjadi satu genealogi dari sebuah bangsa. Tidak ada kitab suci yang lain bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa kecuali Kitab Torah. Nah, dan kami meyakini apa yang penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 itu adalah digenapi oleh garis yang lurus yang sudah disebut dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, apa yang menjadi muasal adanya korban itu? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan memberikan perintahnya dan larangannya. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ahol tochel. Ayat 17 ini yang paling penting. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, ya tadi ada larangan. Kemudian pada hari engkau memakannya berarti pada hari engkau melanggar larangan itu pastilah engkau mati. Jadi pada saat memakan buah itu pastilah ada mati. Nah kita lihat apakah pada saat Adam memakan buah itu ada mati. Nah, dan Kejadian 2 ayat 17 ini menjadi dasar dari tesisnya Rabi Saul atau Rasul Paulus. Nah, ada banyak tuduhan kepada Rasul Paulus bahwa dia menciptakan kekristenan menurut versinya sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa sebagai seorang Rabi Saul ini tentu memiliki dasar dan perkataannya itu harus berdasarkan dari kitab Torah. Apa yang ditulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati atau hutang dosa adalah mati. Dasarnya dari mana sih? Dasar tesis ini? Dasar tesis ini adalah Kejadian 2 ayat 17. Maka kalau saya boleh memberikan suatu pengandaian,
kalau umat Yahudi memiliki kitab Midrash, maka tulisan-tulisan dari Rabbi Shaul ini adalah kitab Midrash bagi orang Kristen. Karena setiap kata-kata dari Rasul Paulus itu semuanya memiliki basic dari Perjanjian Lama, terlebih dari kitab Torah karena dia seorang rabi. Nah, Kisah 22 ayat 3 jelas sekali menyatakan bahwa Rabbi Saul adalah seorang Yahudi. Nah, apa yang menjadi muasal dari problema semua ini? Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah dari pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah dan memakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Perhatikan di sini. Dia memberikan buah. Dia makan dulu. Tidak terjadi apa-apa. Baru buah itu diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Perhatikan, setelah suaminya ini memakan, barulah terjadi perubahan itu. Itulah sebabnya dalam ilmu teologi, dosa mula-mula ini disebut dengan dosa Adam. Anda perhatikan perempuan ketika makan tidak terjadi masalah. Apabila perempuan itu makan dan Adam itu mengoreksinya, maka dosa itu tidak terkonfirmasi. Tapi ketika Adam ikut memakannya, maka Adam sebagai mandataris Allah, maka Adam mengkonfirmasi dosa itu. Maka terjadilah perubahan bahwa keduanya menyadari bahwa keduanya telanjang. Kemudian Adam dan istrinya membuat cawat dari daun untuk menutupi rasa malunya. Tapi cawat dari daun meat in Adam ini tidak berkenan di mata Tuhan. Dan bahkan Tuhan secara pengandaian di sini ya mencari Adam. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Sebagai Allah yang maha tahu, omniscience. Bukankah Allah tahu kalau Adam sedang bersembunyi dan memakai cawat daun dari pohon ara itu? Ini adalah suatu ungkapan yang lebih dari itu. Ketika Tuhan berkata, "Ayeka, di mana kamu?" Di situ ada satu perubahan yang telah dilihat oleh Tuhan, yang di mana Tuhan itu melihat ada perceraian, pemisahan hubungan antara dia dengan manusia, umat yang dia cintai. Dan di sini adalah ungkapan dari seolah-olah Allah itu menangis. Di mana kamu? Bukankah dia maha tahu? Tentu saja dia maha tahu. Tapi dia menangisi atas keperpisahan itu. Dan dalam bahasa Ibrani kata menghukum itu menarik sekali. Anash ya. Dan ini kalau kita penggal, anas itu terdiri dari ayin yang adalah mata, dan kemudian nash itu jatuh. Maka dengan manusia jatuh ke dalam dosa ini, Allah harus menghukum manusia itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan penghukuman ini sebenarnya itu ketika mata Allah memandang ke bawah manusia yang jatuh ini. Dan ini adalah sekaligus ungkapan kesedihan Tuhan, yang dimana Tuhan itu menangisi kejatuhan manusia ini. Maka Tuhan memberikan satu kutukan kepada ular yang telah menggoda manusia melalui istrinya itu. Lalu langsung dikutuk. Arur ata, terkutuklah engkau. Tapi perhatikan kepada Adam. Tuhan tidak memberikan kutukan. Tapi yang dikutuk siapa? Bukan Adam, tapi Adamah. Arura ha Adamah. Nah, jadi ini menjadikan suatu harapan bagi Adam. Bahwa pada saat dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk Adam, tetapi yang dikutuk adalah Adamah. Dan ini sangat menarik sekali. Hanya bisa dibaca melalui bahasa asli Ibrani. Dan inilah kalau Anda membaca Torah dalam bahasa asli, Anda akan banyak melihat kode-kode di situ karena
Torah itu tidak hanya berisi kalimat-kalimat, tetapi ada banyak sekali kode-kode yang harus dibaca melalui bahasa aslinya. Dan saya langsung ke proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kata tumit ini menarik sekali, ya, hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibrani. Anda nggak akan tahu bagaimana Tuhan itu sudah menubuatkan suatu garis yang lurus dari garisnya si tumit. Siapa? Dari leluhur Israel yang bernama Tumit, dia adalah Yakub. Di sini ada nama Yakub di sini. Jadi kalau Anda melihat di sini, Bapak Gereja Irenaeus melihat ini suatu paradoks. Ya, dia merasakan apa yang dirasakan Adam. Ya, Adam waktu itu tahu pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maka hari itu adalah hari kematian Adam. Tapi Anda lihat paradoks di sini. Pada hari kematian Adam, Allah dengan kasih-Nya bicara mengenai keturunan yang dari perempuan itu. Berarti di sini ada harapan kehidupan. Maka Bapak Gereja Irenaeus memandang ini sebagai suatu berita Injil yang pertama. Berita sukacita yang pertama. Pemberesan dosa yang pertama. Maka disebut dengan proto-evangelium. Nah, kalau ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani ini sangat menarik sekali. Di sini ada ve'eva, asid benha uven haisha. Nah, ve'eva di sini, dan aku akan mengadakan perseteruan berdarah. Jelas di sini kata Eva di situ merupakan perseteruan yang bukan perseteruan biasa, tapi perseteruan yang mengandung darah. Perhatikan tadi, yang dikutuk bukan Adam, tetapi Adamah. Ini seperti Tuhan sedang melampiaskan kesedihannya itu atau kemarahannya itu kepada tanah, tapi bukan kepada Adam. Karena apabila Adam saat itu yang dikutuk, udah habis. Nggak ada kita kan? Maka jelas sekali yang dikutuk adalah Arura, hak Adamah. Bukan Adam yang dikutuk, tapi Adamah yang dikutuk. Karena Adam yang berbuat dosa dan Adamah yang dikutuk, maka Adam harus berpeluh dalam mencari rezekinya. Irenaeus memandang ada paradoks dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi Irenaeus adalah generasi ketiga dari Rasul Kristus. Generasi ketiga apostolik. Dan bukan itu saja, kalau kita membaca Targum Jonathan di sini, Targum Jonathan pun melihat Kejadian 3 ayat 15 sebagai harapan bagi hadirnya Sang Mesias. Karena di sini Anda lihat ada kata Malcha Mesiha. Jadi Jonathan ben Uziel menambahkan Malcha Mesiha menjadi suatu harapan bagi hadirnya Sang Mesias. Nah, jadi ada tukar guling kematian yang membuat Adam tidak mati pada hari itu, pada hari kematiannya. Yaitu Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Berarti kalau kulitnya diambil, di situ ada pembunuhan pada binatang yang tidak berdosa, yang dimana kulitnya dipakai untuk menutupi aib dari Adam. Kejadian 3 ayat 21. Jadi ini merupakan genealogi ibadah sakramental yang pertama, merupakan kematian tukar guling yang pertama, dan ini merupakan seperti seorang yang membayar tapi membayarnya dengan cek mundur. Ya, ada orang berdosa memberikan korban penghapusan dosa dengan darah binatang, Tuhan seperti teken cek mundur. Daud berdosa memberikan korban penghapusan dosa dengan darah,
Tuhan menulis cek mundur sampai nanti diulang-ulang terus sampai penggenapannya pada kematian yang digenapi oleh Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dalam keimanan Kristiani adalah Allah yang inkarnasi, karena seperti apa yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11, Anohi Anohi Adonai, ve'en mi baladai Musia. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka apabila umat Kristen memberikan imannya pada Yesus Sang Juru Selamat, maka tidak lain dan tidak bukan, Dia adalah Allah yang inkarnasi. Jadi di sini ada suatu kontradiksi yang dimana Adam menggunakan cawat daun atas inisiatifnya sendiri. Cawat daun made in Adam dengan cawat kulit binatang yang dari Tuhan. Dan inilah merupakan satu tipologi yang membuat Adam tidak mati hari itu. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan ini ada peristiwa tukar guling yang pertama. Dan dilihat sebagai satu dasar dari tesisnya dari Rabi Saul tadi. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi konsep dosa adalah hutang itu bukan ciptaan dari Rasul Paulus, tetapi ini menjadi konsep sejak ditulis dalam tanah Ibrani seperti Mazmur 51 ayat 16, lepaskan aku dari utang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Nah, jadi dosa adalah hutang. Upah dosa adalah mati. Tapi mengapa hari itu Adam tidak mati? Karena ya, inilah yang menjadi genealogi ibadah sakramental. Cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Yaitu dengan tipologi kematian binatang yang pertama yang kulitnya diambil oleh Tuhan sebagai pakaian bagi Adam dan istrinya sebagai lambang penghapusan dosa. Dan itu adalah tipologi. Antitipenya di mana? Antitipenya yaitu kematian dari Allah yang inkarnasi di kayu salib. Dan kalau Anda melihat di sini, setelah memberikan pakaian bagi Adam, kemudian manusia itu diusir. Nah, di Alkitab penulisan kata bercerai itu pertama kali ditulis dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian 3 ayat 23-24. Jadi ketika manusia itu diusir, lalu Tuhan Allah itu mengusir, syalah. Nah, kata syalah ini juga dalam artian menceraikan. Lalu Tuhan menceraikan dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kemudian ada kata cerai yang kedua. Ia menghalau garas, ya. Kata garas itu dipakai dalam bahasa Ibrani modern dalam artian cerai juga. Jadi pasangan yang bercerai itu disebut dengan garusin. Nah, ada kata cerai di sini. Ia menceraikan manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, itulah sebabnya nanti pada kitab Maleakhi 2 ayat 16 ada pernyataan yang rasanya aneh. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia nggak langsung aja ngomong, kamu dilarang bercerai, kalau kamu bercerai kamu mati, gitu kan, gampang kan? Tetapi di sini menyatakan bahwa Allah itu membenci perceraian. Kenapa Allah membenci perceraian? Karena dia mengingat perceraian pertama kali yang dimana Tuhan harus dipisahkan dari manusia yang dikasihnya itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Nah, dan hanya Tuhan sendirinya yang berinisiatif untuk mendekatkan dirinya kembali kepada manusia yang sudah bercerai dari dirinya oleh karena dosa mereka itu dengan datang kepadanya dengan pembayaran darah yang merupakan tipologi dari nyawa, karena upah dosa adalah mati, maka korban itu diulang-ulang terus sampai hadirnya Sang Mesias. Mengapa harus dibayar dengan darah? Karena darah itu adalah
merupakan simbol dari nyawa seperti yang ditulis dalam Imamat 17 ayat 11. Nah, inilah yang membuat dari agama Yahudi dan agama Kristen merupakan agama sakramen religion. Nah, ada perpisahan dan ada harga untuk mendekat. Demikian Mas Ahmad Salahuddin, pemaparan saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Siap. Terima kasih banyak. Shalom, matur nuwun sangat Ibu Rita Wahyu. Oke, kalau ini sudah pelajaran Ibrani semua. Saya lihat di slide-nya Ibu Rita. Makasih banyak, Bu. Saya rasa ada banyak yang hendak dijelaskan dan detail semua, termasuk grammar-grammarnya tadi teman-teman kalau lihat sendiri. Dan apa ya, genealogi sakramen yang memang sangat detail per detail yang tadi diterangkan oleh Ibu Rita dari perspektif Alkitab juga, dan bagaimana tadi beliau mengelaborasi dari Rabbi Yaakov sebelumnya. Nah, teman-teman, mari kita menyambut panelis kita yang ketiga dari perspektif Muslim. Tadi kita sudah lihat dari Alkitab, dan mari kita menyambut Pak Sahiron. Dari Pak Sahiron kita akan dibantu bagaimana perspektif Al-Quran dan seperti apa kira-kira dinamikanya, teman-teman. Semoga Pak Sahiron waktunya kurang lebih sama 15-20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, terima kasih saudara moderator dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar yang sangat luar biasa ya, ini banyak sekali yang hadir. Tanpa mengurangi hormat saya kepada para pendeta, para rabi yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, dan seluruh mahasiswa juga. Supaya ini waktunya cukup 20 menit, mudah-mudahan ini saya bisa menyampaikan hal yang terpenting saja. Pertama, saya ingin menggarisbawahi sebelum saya sampaikan makalah saya, hikmah kurban ya. Bahwa ada beberapa kesamaan meskipun ada perbedaan juga antara agama apa yang kami yakini di agama Islam tentang kurban dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rabbi Yaakov dan juga pendeta Bu Rita ya. Nah, itu ada beberapa kesamaan meskipun ada beberapa perbedaan ya. Baik. Nah, saya ingin menekankan bahwa dalam tradisi Islam itu ibadah kepada Tuhan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Arabnya ibadah ya, atau kalau mendekatkan diri sama dengan bahasa Ibrani kurang lebihnya yaitu kurban ya. Di dalam Al-Qur'an juga ada istilah kurban. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim, ada qaf ra ba-nya, ada kurbannya itu kemudian dijadikan bahasa Indonesia ya. Baik. Nah, seluruh ibadah baik itu sholat ya, ataukah haji, puasa, berkurban itu di dalam tradisi Islam memiliki dua aspek. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi, dan di sisi lain adalah hablum minan nas, hubungan kita secara sesama manusia. Ini sangat ditekankan di dalam Islam. Termasuk ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dengan Tuhan, itu selalu kemudian kita ambil signifikansinya untuk kehidupan kita ya. Kehidupan kita di dunia ini. Apa sih yang bisa persembah selain kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya kan, mendekatkan diri dengan berbagai macam cara, tetapi bagaimana kemudian ibadah kita, hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah itu kemudian memiliki aspek sosial ya, aspek sosial untuk kehidupan kita. Ini yang sering ditekankan di dalam Islam ya. Nah, baik. Jadi nah, kalau khusus jadi dengan kata lain di situ ada makna lahir, ada makna batin. Ada makna lahiriahnya ya, dan seluruh ibadah kita kepada Tuhan. Nah, tetapi juga ada makna batinnya. Yang makna batin ini adalah bagaimana pengaruh ibadah kita itu kepada kehidupan masyarakat ya. Baik. Nah, kalau kita bicara kurban,
ya pengorbanan, kalau bahasa anunya ya apa namanya biasa kita dengarkan, kurban yang juga pengorbanan atau penebusan atau apapun. Nah, kalau di dalam tradisi Islam ada dua sebenarnya ya. Ada yang namanya sedekah, kurban ini. Jadi kalau kurban apa namanya pada dasarnya ada yang hukumnya sunnah, dianjurkan, direkomendasikan, ada yang hukumnya wajib. Yang hukumnya sunnah ini adalah apa namanya bisa saja orang berkorban, katakan menyembelih apa namanya kambing ataukah sapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat secara luas, kapanpun waktunya, tidak ada batasan sama sekali. Nah, ketika itu dilakukan pada Idul Adha, pada hari raya Adha, nah itu namanya kurban khusus namanya. Nah, ini di dalam tradisi Islam. Kalau di luar di hari-hari yang lain itu biasanya istilahnya sedekah saja atau sedekah dalam bahasa Arab ya. Nah, khusus di Idul Adha yang baru saja berlalu itu dan juga Ayyamut Tasyriq yang 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu namanya kurban. Ya, baik. Nah, satu, jadi ada yang recommended saja, sunnah saja, tetapi juga ada yang apa namanya wajib hukumnya. Tadi disebut oleh Rabi namanya nadar. Di dalam tradisi Islam juga nadar. Andaikan saya lulus ujian CPNS tahun ini, saya nadar menyembelih umpamanya sapi umpama, maka itu hukumnya wajib. Kalau itu apa namanya sudah apa namanya lulus, maka wajib hukumnya bagi orang yang menazar dari tradisi Islam ya, orang Islam yang menazar untuk melakukannya itu. Nah, ini dua apa namanya. Nah, saya tidak akan menjelaskan seluruhnya ya, tentunya karena waktu ya. Saya coba apa namanya hanya khusus ibadah kurban Idul Adha itu di hari raya Adha yang baru kami melaksanakan. Baik, kalau kita dari satu sisi nanti seperti genealoginya itu dari mana sih kok ada syariat kurban di dalam Islam, kemudian setelah itu apa maknanya bagi kehidupan kita sekarang ini. Nah, kalau kita merujuk, kalau kita melihat ayat suci Al-Quran, maka kita akan mendapati kisah tadi yang disebut oleh Rabi juga, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan juga Abu Rita tadi ya. Pendeta ya Bu Rita, mohon maaf saya belum pendeta atau ya betul pendeta Pak. Ya baik ya, makasih Bu Rita. Nah, tadi sudah menjelaskan bagaimana penyembelihan apa namanya kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Di dalam tradisi Islam diyakini itu adalah Ismail. Ya, kita terlepas dari perbedaan tidak jadi masalah. Yang jelas bahwa ada putranya Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra, meskipun pada akhirnya adalah bukan apa namanya Ismail yang disembelih, melainkan domba yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kalau apa namanya di tradisi Islam ya. Baik. Nah, ini kita dapati di surat Quran As-Saffat ya, surat As-Saffat 37 ya, surat ke-37 ayat kisahnya itu ayat kurang lebihnya memang ada sebelumnya, tetapi ini yang khusus kisah penyembelihan, perintah penyembelihan terhadap putranya, meskipun akhirnya bukan putranya tetapi domba yang disembelih adalah ayat 100 sampai 109 ya, 100 nanti akan saya sebutkan di belakang. Baik, nah dari satu sisi ini ya. Nah kemudian apa namanya penyembelihan hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga kemudian diperintah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat yang Al-Kautsar namanya ya, surat Al-Kautsar itu surat yang ke-108 ayat 1 dengan ayat 3. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh saya artikan, saya terjemahkan, sungguh kami, maksudnya Allah ini, telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Tuhan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ayat yang dijadikan landasan kemudian untuk berkurban di Idul Adha, ya. Baik. Satu ya, jadi genealoginya itu dari sini, maka dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah Allah kepada beliau untuk untuk menyembelih putranya, quote and quote, ya. Nah, nanti akan kita lihat apa sih sebenarnya, pelajaran apa yang harus kita ambil saat ini, ya, dengan ibadah kurban, dari ibadah kurban tersebut. Pada dasarnya di ayat yang lain, Al-Maidah, ini Quran surat Al-Maidah, ya berarti surat kelima ayat 27. Ini ada juga kisah kurban yang dilaksanakan oleh putranya Nabi Adam. Tadi Bu Rita menjelaskan kurban yang pertama adalah Nabi Adam. Ya, memang dari genealoginya memang di situ. Tapi untuk di dalam Al-Qur'an itu kurban, cerita tentang Nabi Adam itu memang ada di dalam Al-Qur'an dan menutupi kemaluannya dan seterusnya. Tetapi pernyataan kurban di situ tidak muncul di dalam Al-Qur'an, ya. Baru muncul itu muncul secara eksplisit, maksud saya, bukan secara implisit. Secara eksplisit itu ada di Al-Maidah ayat 27 yang bercerita tentang kurbannya Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam. Dua putranya Nabi Adam, ya. Yang ini saya terjemahkan bacakan terjemahannya. Bacalah wahai Muhammad, ya, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang, ya, berita atau kisah kedua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, kurbannya Habil yang diterima, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu dari Qabil, ya. Ini ceritanya juga ada di dalam Bible pasti, ya, tapi tidak perlu saya perpanjang di sini. Lalu dia, Qabil, yang tidak diterima kurbannya tadi, berkata, aku pasti membunuhmu karena iri hati, ya, tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diancam adalah Habil yang diancam. Qabil mengatakan, aku pasti membunuhmu. Nah, dia, Habil, menjawab, ya, yang diterima kurbannya menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perlu garis bawahi, berkorban, bersedekah, ini yang baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang luar biasa, ya, ikhlas kalau bahasa kitanya, ya. Nah, ini baik. Ini pun menjadi menjadi genealogi, ya, sebelum Nabi Ibrahim, lalu kemudian ada Qabil dan Habil, ya, yang kebetulan Habil yang diterima kurbannya. Tapi di atas itu tadi Bu Rita mengatakan bahwa sejak Nabi Adam bisa saja. Baik, terlepas dari genealogi yang mungkin sangat menarik itu, tapi tidak perlu kita perpanjang, ya. Nah, tapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa ibadah kurban, bagi apakah itu di Idul Adha maupun sedekah pada umumnya di hari-hari manapun, ya, ini di dalam Islam namanya syariat tarbawiyah. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memiliki tarbawiyah. Ini mengandung pendidikan, unsur pendidikan bagi manusia. Baik. Nah, supaya lebih cepat, coba lihat apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari ibadah kurban itu. Nih, ada beberapa nilai-nilai moral yang perlu kita amalkan meskipun kita sedang tidak berkurban lagi, sedang tidak berkurban lagi. Selesai berkurban mestinya ada sesuatu yang kemudian kita ambil pelajaran yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam bahasa saya biasanya maghzanya atau signifikansi kontemporernya itu apa sih sebenarnya ibadah itu, ya. Nah, ini coba kita perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah di surat As-Saffat ayat 100-9.
ayat 100, ya bunayya ya rabbi habli minas salihin. Ya ini, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan Ismail, tidak disebutkan Ishak. Tidak, ya. Tetapi kemudian umat Islam memandangnya itu adalah Ismail. Tetapi di dalam Qur'annya tidak disebutkan namanya, tidak. Baik. Maka 101, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Halim, biulamin halim, ya. Istilah di dalam bahasa Arabnya halim, bijak. Orang yang sangat sabar, orang yang sangat bijak, halim. Nah, memang para mufasir kemudian menyebutkannya Ismail. Oke. Maka ketika, nah ini yang menarik di sini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, berarti menurut para mufasir 13 tahun, Ibrahim anakku yang kusayangi tentunya. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Aku bermimpi menyembelihmu, maka pikir Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan aku termasuk. Bagi saya menarik dialog ini. Saya belum mengecek apakah dialog ini ada di dalam Bible ataukah tidak, Old Testament maupun New Testament. Tetapi bagi saya, Nabi Ibrahim, pertanyaan nih, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Dan mimpinya dalam Qasasul Anbiya, dalam cerita Nabi, Qasasul Anbiya, yaitu bahwa Nabi Ibrahim mimpinya berulang kali. Mimpi pertama, waktu itu masih berpikir, apa benar saya menyembelih anakku ini? Kan begitu. Makanya kemudian di dalam Islam namanya Yaumut Tarwiyah, itu Dzulhijjah tanggal 8. Disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari berpikir, kenapa kok saya bermimpi ini menyembelih anakku? Ini apakah perintah Tuhan ataukah syaitan? Nah ini. Baru kemudian setelah itu beliau mimpi hari kedua. Hari kedua mengerti bahwa ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Arafah, hari mengerti di mana seseorang, di mana Nabi Ibrahim itu dari Tuhan, wahyu dari Tuhan. Baru kemudian Yaumun Nahrnya itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, ini di dalam tradisi Islam, ya. Di dalam tradisi Islam untuk memahami kisahnya penyembelihan cerita akan disembelihnya Nabi Ismail waktu itu. Nah, ketika sudah mimpi 3 kali, itu Nabi Ibrahim yakin bahwa itu wahyu Allah, wahyu Tuhan. Logikanya, kalau seorang nabi mendapatkan wahyu, maka wajib hukumnya dilaksanakan. Kan begitu. Karena ini perintah Tuhan dan Nabi Ibrahim adalah rasul min rusulillah, di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Islamnya rasul, ya. Nah, nabi-nabi. Tapi mengapa ini dialog ini bagi saya penting, ya, bagi kami umat Islam penting. Mengapa Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi dan mimpinya itu wahyu, ya, itu masih bertanya kepada Nabi Ismail. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Fanzur dalam bahasa Arab, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lah ya sudah wahyu kok dadak bertanya, itu gimana? Logika kita loh, ya. Ini sebenarnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi mengajarin apa? Bagi saya manfaatnya untuk masa sekarang adalah pentingnya pendekatan dialogis dalam menyampaikan kebenaran dan pendidikan kepada umat. Meskipun kita yakin kebenaran itu benar, tapi kalau sesuatu itu akan memberikan efek kepada orang lain, entah efeknya negatif, atau kalau penyembelihan kan berarti kematian nih, ataukah efeknya apa? Nah, itu sampaikan pendekatan yang bisa kita ambil dari kisah di dalam Al-Quran ini adalah dialogis. Berdialog dengan orang itu. Berdialog ini menjadi penting bagi kami. Dari sejarah
kisah itu ya. Nah ini, maka kemudian ini menarik. Ya, menarik bagi saya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Tinggal disembelih saja kok bagaimana pendapat? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini artinya oh, jangan begitu kata Tuhan. Kamu lakukan dialog dengan anakmu. Kira-kira begitu. Nah, ini jadi satu yang harus kita ambil pelajarannya dari kisah itu adalah pendekatan dialogis. Nah, maka ini saya di dalam artikelnya itu sudah artikel pendek ya sudah saya sebutkan dialogis ini penting. Nah, lawan dari dialog itu adalah memaksa orang. Ini maka manhaj Qur'ani semacam ini yaitu pendekatan dialogis selayaknya terus dilakukan oleh umat Islam dan bahkan oleh seluruh umat manusia agama apapun agamanya di masa sekarang ini dalam mengkomunikasikan sesuatu yang kita yakini dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Tuh, jadi ini yang seharusnya sebagai ibadah kurban itu kemudian kita tafsirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antonim lawan kata dari itu adalah pemaksaan. Nah, ini di dalam Al-Qur'an juga tidak boleh ya dilakukan pemaksaan itu. Surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidaklah ada pemaksaan dalam hal agama, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang jelas, yang jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ini satu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah komitmen ini. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim tadi adalah komitmen dengan apa yang telah menjadi kesepakatan. Coba perhatikan. Wahai ayahku, kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nabi Ismail meskipun masih kecil adalah itu calon nabi ya, yang memiliki konsep wahyu juga. Maka ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada bapaknya, maka Nabi Ismail langsung mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Nah ini Ini bagi saya ini Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim satu kesepakatan, satu ide yaitu konsep wahyu. Ketika ada kesepakatan, maka komitmen kita terhadap kesepakatan yang harus kita jaga. Itu pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, bagaimana melaksanakan? Ya, komitmennya dalam bidang apapun, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun. Ya, nah ini penting juga ya. Baik, ini waktu ya sebentar. Nah kemudian yang ketiga pelajaran yang bagi kita ya bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kesadaran dan kesiapan untuk mendapatkan ujian. Selama kita hidup itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kok ya, baik untuk mendewasakan kita, untuk berbagai macam hal ya, untuk menguji kita apakah keimanannya kuat ataukah tidak nah ini nampaknya ya. Bukan nampaknya lagi, ini saya pikir pada kasus sekarang ini COVID-19 itu harus kita sadar bahwa itu adalah ujian untuk membuat kita menjadi lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi imannya. Maka kalau bisa saya katakan selama COVID ini itu umat beragama tambah beragama kok, tambah religius ya. Ada doa bersamalah, ada zikiran lah, ada inilah, ada itu dengan COVID-19 hikmahnya kita diuji keagamaan kita dan alhamdulillah mayoritas kayaknya mayoritas umat beragama itu menjadi religius kembali. Awalnya tidak religius, tidak sangat religius, menjadi religius dengan COVID-19. Nah, umpamanya begitu meskipun kita juga sudah barang tentu sedih ya, sedih dengan COVID-19, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera melenyapkan COVID-19 ya insyaallah mudah-mudahan. Tapi intinya bahwa selama kita hidup itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba lihat surat Al-Mulk ya ayat 1 sampai 2 yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang keempat, pelajaran yang keempat adalah kesadaran sosial. Di dalam Islam itu kurban itu ya tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi yang paling penting adalah kurban harus bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Makanya kurban di dalam Islam, mau itu yang sedekah, mau nadar, mau apa, itu dibagikan ke masyarakat. Bukan hanya kepada imam-imam atau siapa, tetapi seluruh masyarakat yang ada di situ tentunya ya, yang ada di tempat kurban itu kalau memang mencukupi maka harus dibagikan kepada semuanya. Nah, dengan secara ikhlas. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya begitu. Terakhir saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sahirun. Saya rasa presentasi terakhir dari Pak Sahirun kemudian menjadi kompilasi materi bagaimana konteks kurban dan penebusan dari berbagai tradisi yang sudah sempat kita dengar ya. Teman-teman, waktu ternyata sangat berlalu begitu cepat teman-teman, dan di jam saya sudah 2:30 begitu teman-teman, dan kurang lebih saya hanya tinggal punya waktu 20-25 menit ke depan, Ibu Bapak, teman-teman semua, dan saya diberitahu panitia ada puluhan pertanyaan yang sudah masuk. Sebelumnya saya ingin minta maaf sama hadirin kalau beberapa pertanyaan belum sempat saya atau kita semua bereskan di siang ini, teman-teman. Saya diberikan beberapa pertanyaan oleh panitia dan kira-kira mewakili beberapa pertanyaan yang sudah diajukan begitu. Nanti saya akan memberi waktu seperti semula begitu, nanti akan dijawab oleh Rabi Yaakob, kemudian disambung oleh Bu Rita, dan terakhir Pak Sahirun begitu teman-teman. Saya sekali lagi minta maaf kalau tidak sempat menyampaikan semuanya, dan saya berharap pertanyaan ini paling tidak mewakili teman-teman semua gitu. Saya ingin ke Rabi Yaakob dulu. Saya punya beberapa pertanyaan ini Rabi Yaakob. Yang pertama untuk Rabi Yaakob, mana ini tadi pertanyaannya? Iya. Ya, yang pertama dari Leonardo, Rabi. Jadi dalam garis linear penebusan dosa baik dari Yudaisme dan Kristen disebutkan wajib hukumnya karena berhubungan dengan penebusan dari dosa dengan tujuan untuk mendekatkan diri. Nah, sedangkan menurut Pak Sairon wajib nazar ya. Oke, berarti konsep penebusan dalam agama Islam. Oh, ini tadi Pak Sairon ya. Oh, ini dia dari Cecep. Maaf, dari Cecep ini Salom Rabi Yaakob mau tanya, apakah boleh mempersembahkan lembu merah, di mana lembu merah tersebut hasil dari rekayasa genetika, atau lembu merah harus alamiah? Gitu. Jika alamiah, apakah ada possibility lembu yang warnanya merah? Terima kasih Rabi. Nah, terus yang kedua untuk Rabi Yaakob dari Ibu Kristiana Fitriani. Terima kasih sebelumnya. Saya mau bertanya kepada Rabi Yaakob. Bertanya, apakah ritual tentang korbanat seperti yang telah dijelaskan tersebut sampai saat ini tetap dilakukan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang ada, Rabi? Khususnya dalam konteks negara kita di Indonesia, dilakukan kapan dan di mana saja. Kira-kira untuk Rabi Yaakob cuma 2 itu dulu aja, Rabi. Itu mungkin boleh dijawab singkat begitu, Rabi Yaakob. Baik, terima kasih. Yang pertama itu untuk para aduma atau lembu merah itu harus secara natural, tidak boleh rekayasa genetika. Jadi memang harus benar-benar seluruh rambutnya itu merah, tidak boleh ada sedikit pun helai putih atau warna lain. Dan juga yang kedua tentang korbanot seperti yang saya jelaskan, sejak tahun 135 Masehi tidak ada lagi orang Yahudi yang melakukan ritual korbanot karena ritual itu hanya bisa dilakukan di Bait Suci Yerusalem. Dan sejak itu digantikan menjadi ritual doa. Tata cara korbanot itu difungsikan menjadi kedoa Shmone Esrei atau Amida 18 berkat, dilakukan pada sesuai dengan waktu korban, yaitu pagi, syaharit, dan sore atau mincha, korban mincha. Kira-kira demikian jawabannya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Rabi Yaakob. Saya ingin ke Bu Rita dulu kalau begitu. Dari siapa nih tadi? Ke Ibu Rita nih. Sebentar. Nah, ini dari Ibu Janen R. Pangaribuan kepada Ibu Rita. Bagaimanakah dapat diberikan dasar teologis dalam Taurat terhadap sahnya pengampunan dosa oleh penggantian yang dilakukan oleh Mesias sebagai korban penanggung dosa? Karena ini penting untuk penerimaan Yudaisme terhadap Mesias yang menderita
Ya, itu dulu mungkin Ibu Rita. Baik, Ya. saya jawab langsung ya. Dan kebetulan itu berkaitan dengan lanjutan dari presentasi saya tadi. Saya share lagi. Adam yang hari itu harus mati, kemudian diberikan satu tipologi kematian dari darah binatang atau binatang yang tidak berdosa, kulitnya diambil bagi penutup dari kemaluan Adam atau penutup dari aib Adam, dan itu menjadi satu tipologi penutup dari dosa. Dan ini menjadi awal genealogi dari Garaf, ya, cara untuk mendekat kepada Tuhan, yaitu dengan korban darah yang berdarah, karena darah itu merupakan lambang dari nyawa itu. Seperti juga yang disebut dalam kitab Imamat tadi, bahwa darah itu menjadi lambang dari nyawa itu. Dan dosa itu akibatnya itu sangat-sangat berat sekali. Dosa itu tidak hanya melahirkan kejahatan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dosa melahirkan kematian, dan bahkan kematian kekal apabila ini tidak dibereskan dengan cara untuk mendekat dengan Tuhan yang upahnya adalah mati. Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, jadi betul dosa itu menimbulkan pemisahan. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Untuk mendekat kepada Tuhan itu harus dengan korban, dan korban ini dikonfirmasi di sepanjang tanah Ibrani, kitab tanah Ibrani atau yang disebut oleh orang Kristen itu sebagai perjanjian lama. Cara untuk mendekat kepada Tuhan, konfirmasi ibadah sakramental ini diulang-ulang. Setelah di Taman Eden, kemudian dikonfirmasi dengan pemberian korban dari kedua dari putra Adam. Yang pertama korbannya Kain yang tidak mengandung darah, tidak diterima Tuhan. Korban Kain yang berasal dari hasil bumi, tidak mengandung darah, itu seperti cawat daun yang dibikin oleh Adam sendiri. Itu tidak dikenan oleh Tuhan karena tidak berupa harga nyawa. Kenapa Habel yang diterima? Karena Habel memberikan satu cara untuk mendekat dengan Tuhan dengan harga nyawa yang dirupakan dengan darah binatang itu. Ini yang kedua, tipologi yang kedua. Tipologi yang ketiga, Nuh pun ketika dia keluar dari bahtera itu, dia memberikan korban darah di altar yang korbannya itu merupakan korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan dan korban dari binatang yang bernyawa yang berdarah juga. Dan yang terbesar ya yang diperingati oleh saudara kita orang Yahudi untuk Rosh Hashanah, setiap kali Rosh Hashanah, jadi Idul Adha, ada peringatan Akedat Ishak, pengikatan dari Ishak, dan ini merupakan konfirmasi ibadah sakramental. Dan ini terus-menerus diulang-ulang sepanjang perjanjian lama bagi keimanan orang Kristen sampai digenapinya. Allah yang inkarnasi menjadi korban darah itu. Karena gini, bagi keimanan Kristen, mengampuni dosa itu tidak sekedar bicara dosamu sudah diampuni. Enggak. Jadi ini bisa kita andaikan, misalnya kita memberi hutang kepada saudara kita yang sangat miskin, untuk makan aja nggak bisa, maka kita kasih hutang 1 juta supaya dia bisa makan. Tapi karena dia sangat miskin, nggak mungkin bisa mengembalikan uang kita yang 1 juta itu, maka kemudian kita merasa kasihan. Kemudian kita mengatakan hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi. Nah, ketika saya bicara hutangmu sudah dilunasi atau hutangmu sudah diampuni, saat itu pula saya menghisap kerugian itu. Saya menghisap harga 1 juta tadi yang tidak bisa dibayarnya. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pengampunan, dosamu sudah diampuni, maka saat itu juga Tuhan menghisap
konsekuensi dari upah dosa yang adalah mati itu bagi dirinya. Maka tidak bisa tidak. Sang penebus dosa itu adalah Tuhan sendiri dalam keimanan Kristiani. Jadi inilah konfirmasi yang di dalam iman Kristiani itu kita percayai bahwa itulah kenapa Allah harus datang ke bumi melalui manusia yang bernama Yesus Kristus dan menjadi penggenap dari semua korban dalam perjanjian lama. Demikian. Makasih banyak Ibu Rita. Sama-sama. Saya ingin menyambung dari Ibu Rita tadi sempat bahas orang miskin juga. Ini saya ke Pak Sairon. Tadi ada yang bertanya, Pak Sairon, dari Ibu Janen juga. Dapatkah orang miskin yang tidak mampu berkorban itu siapa sebetulnya yang boleh berkorban, Pak? Dapatkah orang miskin berkorban sebetulnya? Karena tadi di dalam Taurat itu orang miskin bisa berkorban dengan burung tekukur yang terjangkau baginya. Nah, kira-kira seperti apa, Pak Sairon? Terima kasih Mas Ahmad Saleh. Ini Mas, kalau di dalam Islam, ya makasih atas pertanyaannya Mas atau Mbak Anu. Kalau di dalam Islam, pertama yang ingin saya sampaikan sebelum mendapat pertanyaan tadi, ada ungkapan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya, daging-daging kurban, wala dima'uha dan darah-darahnya. Ini dalam Islam ya. Walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Tuhan adalah ketakwaan yang ada dalam hatimu itu. Nah, jadi Islam tidak lagi membicarakan darah, tidak lagi membicarakan daging, tetapi ketakwaan dalam hatinya itu. Umpamanya kita berkorban untuk orang, kebaikan kita kepada orang, kebaikan kita kepada fakir miskin dan seterusnya. Bagi orang yang mampu, ya kan. Nah, bagaimana dengan yang orang miskin? Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan solusi bahwa seluruh Nabi Muhammad mengatakan begini, bacaanmu, kan ini ada suatu ketika di Madinah, itu orang-orang miskin Madinah waktu zamannya Nabi protes kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, ini gimana kami orang-orang miskin ini? Kami sholat. Orang kaya itu juga sholat. Lalu kami berpuasa. Orang kaya ya puasa juga, yang tentunya yang bertakwa. Tapi ketika orang kaya itu bersedekah dengan harta bendanya, dengan kurbannya, dengan ininya, dengan itu, kami tidak melakukan, nggak bisa melakukan, nggak punya uang kok kami. Nabi begini loh, lagi-lagi ini ketakwaan yang harus kita harus kita camkan, kata Nabi. Nah, Nabi menjawab begini, bacaanmu tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah sedekahmu. Subhanallah, maha suci Allah, kamu mengatakan itu subhanallah. Mungkin orang kaya itu juga bisa mengungkapkannya, tetapi mungkin tidak sempat lagi, wong sibuk berbisnis. Kira-kira begitu. Jadi kamu coba manfaatkan kebaikan apapun yang ada di dalam dirimu itu, yang kurang lebihnya orang kaya tidak sempat lagi. Baca la ilaha illallah, baca alhamdulillah, baca ini, baca itu, berbuat baik kepada orang. Kalau tidak punya materi, ya menolong orang dalam bentuk apapun, tenaga atau itu semuanya sedekah, itu adalah kurbanmu. Tuh. Nah, jadi masyarakat miskin ataukah yang belum punya tidak perlu sedih, kata Nabi waktu itu ya. Lakukan apa yang terbaik, yang bermanfaat bagi dirinya, berbeda diri kalian, dan bermanfaat bagi orang lain. Apapun bentuknya, tidak harus dalam bentuk materi atau kurban atau apapun. Nah, itu Islam punya pandangan yang semacam itu. Terima kasih, Mas. Pak Sairon. Waktunya masih tersisa sedikit, izinkan saya masih memutar satu kali putaran lagi.
dari Rabi, Bu Rita. Saya rasa ini pertanyaan yang semoga bisa dijawab singkat-singkat meskipun kalimat pertanyaannya satu paragraf ini. Saya kembali ke Rabi Yakob. Ini ada pertanyaan Rabi. Adakah contoh dalam tanah tentang perubahan ritual korbanot itu yang menjadi sidur atau doa-doa sebagai penggantian penghembusan dosa? Padahal jelas tertulis baik dari Torah, Nevi'im, dan Ketubim, konsep penebusan dengan darah, khususnya dalam kitab Imamat, itu sangat kuat dalam penebusan dosa. Nah, apakah yang membuat pertimbangan para rabi dalam menjadikan doa-doa atau sidur tadi itu menjadi pengganti korbanot? Nah, demikian Rabi Yakob, mungkin boleh dijawab singkat. Baik. Jadi di Tanakh sendiri itu bisa dibilang ya tidak ada untuk penggantian korbanot seperti itu. Tetapi jelas waktu bangsa Yahudi dibuang ke pembuangan di Babel itu tidak dilakukan korbanot di sana. Dan sementara kenapa akhirnya diputuskan oleh para sages ya atau orang-orang bijak setelah pembakaran bait suci? Karena saat itu dikatakan, jadi ada beberapa rabi berdiri di atas reruntuhan bait suci di Yerusalem. Mereka tanya bagaimana kita akan melanjutkan agama ini ke depan. Karena tempat kita ini, fondasi agama kita ini telah dihancurkan, orang-orang kita, bangsa kita telah dibuang dari tanah ini, dari tanah Israel. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Karena waktu itu bangsa Romawi membakar bait suci lalu membuang orang Yahudi dan mengganti semua nama-nama tempat di sana itu menjadi berbau Romawi. Bahkan tanah Israel diganti namanya jadi menggunakan nama musuh bangsa Israel yang paling besar yaitu Filistin. Diganti jadi tanah Palestina. Sejak itu kita kenal daerah itu namanya Palestina. Nah, pada saat para rabi berdiri di atas reruntuhan itu, kota Yerusalem namanya diganti jadi Anna Capitolina. Di situ para rabi berkata bahwa kita hanya bisa melanjutkan dengan doa dan bersedekah. Dengan doa dan sedekah ini semoga bisa mengganti segala ritual korbanot yang selama ini menjadi pusat inti agama kita di situ. Sehingga sejak itu maka diputuskan ada beberapa hari raya Yahudi sendiri itu merupakan hasil keputusan para rabi bersama ya, kayak hari Hanukkah, Purim. Jadi itu bukan perintah Tuhan tapi diputuskan secara kebersamaan untuk dilakukan menjadi tradisi. Dan sejak itu salah satu dasar dari korbanot ini digantikan karena ketidakadaan bait suci ini. Jadi diganti dengan doa tadi disusun khusus menjadi di bagian doa pagi dan petang, yaitu di bagian Shmona Esrei atau 18 berkat. Dan doa-doanya itu ditulis sendiri oleh para nabi ketika melakukan korbanot. Jadi yang tulis doa-doa dari Shmona Esrei ini ada Esra, Nehemia, Hanafi, macam-macam, dan mereka disusun doa itu dan dilakukan setiap pagi dan petang sampai saat ini oleh orang-orang Yahudi. Jadi dan juga selain berdoa itu juga dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah itu menjauhkan diri dari maut dan mengampuni segala kesalahan. Diyakini dalam Judaism. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rabi Yakob. Saya ke Bu Rita, ini ada sedikit pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dijawab oleh Bu Rita. Bu Rita ada yang bertanya dari Pak Rahman. Tadi Bu Rita sempat menyampaikan satu ya semacam tagline begitu, tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Nah, bagaimana memahami ini dengan benar, Bu? Karena menurut sang penanya ini statement ini rentan disalahgunakan untuk legitimasi pertumpahan darah, Bu. Ya itu dia, Bu Rita. Oke. Kasih. Baik. Korban yang diberikan kepada Tuhan itu adalah tipologi. Ya, tipologi yang dimana dalam perjanjian lama itu korban itu hanya diperbolehkan dengan korban-korban darah binatang, tidak diperbolehkan korban-korban melalui pertumpahan darah, misalnya manusia, itu nggak boleh, sangat dilarang. Dan itu merupakan korban-korban orang-orang kafir di sekitar orang Israel, misalnya mempersembahkan anak-anak mereka kepada Molok, dan ini tidak dibetulkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan yang diperbolehkan untuk menjadi korban adalah binatang-binatang yang tahir, ya, yang bersih, dan tidak semua
binatang itu bisa dijadikan sebagai korban. Hanya binatang-binatang tertentu yang tahir. Jadi ini tentu saja tidak dapat dibelokkan untuk menjadi suatu kegiatan-kegiatan pertumpahan darah atau kekerasan. Demikian, Mas Ahmad. Ya, terima kasih banyak. Saya rasa clear ya, teman-teman. Ya, sisa sedikit lagi, teman-teman. Izinkan saya menutup dengan urutan terakhir tadi. Pak Sahiron, ini ternyata banyak yang bertanya, Pak Sahiron. Khususnya mungkin kalau kita berbicara tentang diskusi tentang kurban yang selalu ramai sebetulnya dialamatkan kepada komunitas muslim atau Al-Quran, sebetulnya adalah siapa sebetulnya yang dirujuk di Quran, apakah Ismail atau Ishak sebetulnya, Pak. Ini ada banyak yang mengajukan pertanyaan itu. Boleh bisa nggak Pak dijembatani bagaimana sebetulnya kira-kira tafsirnya, Pak? Ya, begini. Makasih. Ini sebenarnya perdebatan lama yang ini, Mas Ahmad. Ya, mohon maaf. Saya tidak begini. Saya ingin bercerita di tafsir saja. Di dalam Islam itu diperdebatkan memang. Siapa sebenarnya yang diimpikan untuk kemudian akan menjadi kurban, ya, apakah Ismail ataukah Ishak? Itu di orang Islam sendiri diperdebatkan di awal-awal. Jadi umpamanya Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi, ya, sahabat besarnya min kutabil wahyi, ya, termasuk ketika Rasulullah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, itu kemudian salah satu pencatatnya ada Abdullah ibnu Mas'ud, murid langsungnya Nabi Muhammad. Itu mengatakan bahwa itu adalah Ishak. Abdullah ibnu Umar juga begitu. Nah, tetapi kemudian mengapa diperdebatkan dengan tradisi Islam? Karena memang Al-Quran juga tidak menyebutkan siapa. Namanya itu nggak ada di situ. Namanya nggak ada. Cuma ya bunda, ya wahai anakku. Ini anak-anak yang mana ini tidak disebutkan. Nah, maka kemudian split di generasi awal mufassir, ya, jadi para sahabat split berbeda pendapat. Nah, Qatadah, umpamanya kayak Qatadah, lalu tabiin, ya, murid-muridnya para sahabat, dan juga ada sahabat kecil juga, ya, itu mengatakan itu Ismail. Nah, perdebatan ini mana terdokumentasi di dalam tafsir Quran, ya. Jadi umpamanya saya ada nggak ya di sini? Sebenarnya saya bisa menampilkan. Lihat umpamanya di Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Beliau menyebutkan itu perdebatan di antara para sahabat. Nah, mengapa Abdullah ibnu Mas'ud itu Ishak nampaknya komunikasi dengan orang-orang Yahudi. Ini sebenarnya siapa waktu itu? Nah, kemudian kata orang-orang Yahudi, Ishak, gitu. Nah, lalu ini kan agama Islam sedang berkembang, ini sebenarnya siapa ya? Ini perdebatan langsung. Nah, lagi-lagi Al-Quran tidak menyebutkan namanya siapa. Nah, lalu keputusannya itu adalah dibiarkan saja. Ada sebagian umat Islam mengatakan Nabi Ishak, ada sebagian mengatakan Nabi Ismail. Hanya saja kemudian Al-Imam Fakhrul Ar-Razi lalu membackup pendapat para sahabat yang mengatakan adalah Ismail, dengan mengatakan ini kan kejadiannya di sini, ini berarti mestinya kok pokoknya di kejadiannya di sekitar Arafah. Maka kalau Arafah ya berarti Siti Hajar dengan Ismail, bukan Siti Sarah dengan. Tapi ini berita tadi pokoknya tidak perlu diperdebatkan. Yang ini pokoknya Nabi Ismail tidak disembelih, Nabi Ishak juga tidak disembelih. Yang disembelih adalah domba. Betul, setuju. Nah, itu saja. Pokoknya tapi hanya Allah yang tahu. Pokoknya kita tidak mengerti. Nah, tapi bahwa di dalam tradisi, di dokumen tafsir itu di umat Islam sendiri berbeda pendapat kok. Ya sudahlah, kata Gus Dur, enggak, Nabi Ismail tidak disembelih, Nabi Ishak juga tidak disembelih, yang disembelih adalah domba, itu adalah yang paling selamat, pokoknya pendapat itu. Itu Mas. Makasih Mas Ahmad. Jazakallah Pak Sahiron, terima kasih banyak atas sedikit ya, itu cuma sedikit aja teman-teman, karena kalau Pak Sahiron terangkan saya rasa
kuliah tafsir yang di UIN pindah kemari nanti. Dan teman-teman, waktu kita kurang lebih 5 menit lagi, teman-teman. Saya sangat terima kasih atas antusiasmenya teman-teman yang tadi sempat bertanya, dan termasuk mungkin yang belum. Bagi saya ini hanya pintu kecil untuk kemudian menerabas pintu-pintu yang lain untuk kita berdialog di kesempatan selanjutnya, dan masih banyak tema teman-teman. Kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu, tidak sekedar tema yang begitu seksi tahunan ini, begitu mungkin kapan-kapan. Kita 1 menit. Boleh, mari Rabai. Soalnya saya belum bahas soal Abraham tadi sama Ishak. Di dalam tradisi Yahudi, 1 menit, Rabi. Di dalam tradisi Yahudi itu ada diceritakan pada waktu suatu hari Ishak dan Ismail lagi bermain. Lalu Ismail bilang, saya ini disunat udah besar, sehingga saya merasakan sakitnya. Kamu itu masih kecil, Ishak. 8 hari nggak tahu apa-apa, nggak berasa gitu. Lalu Ishak bilang, wah, saya kalau bisa saya berikan segalanya kalau bisa. Teng, ucapan Ishak itu ditangkap oleh malaikat, dibawa ke Hashem, kemudian Hashem tuntut ucapan itu ke Ishak. Sehingga dalam sebuah dialog, waktu Tuhan bilang ke Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal. Abraham bilang di dalam Midras, anakku yang mana? Anakmu yang kau kasihi. Dua-duanya ku kasihi Tuhan. Ya, tapi yang tunggal, yang mana? Dua-duanya tunggal menurut ibunya. Lalu ketika Abraham dengan penuh kebingungan, Tuhan langsung bilang, Ishak. Saat itu Abraham langsung bilang, kenapa nggak bilang dari awal Tuhan, supaya saya tidak bingung seperti ini. Kemudian kita tahu peristiwa itu terjadi sesuai dengan ada yang di dalam kitab Taurat selanjutnya. Ini hanya dari Midras, tapi ya bisa menambah wawasan saja kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Rabi ya. Tadi dialog yang menurut saya penting juga dari Rabi Yakob. Terima kasih banyak sekali lagi Rabi Yakob. Ibu Rita, saya terima kasih. Pak Sairon, terima kasih banyak. Saya rasa dari tadi perbincangan kurban dan penebusan hari ini ada banyak hal, dan terutama mungkin dalam konteks pandemi yang saya rasa menjadi penting untuk melihat sekitar, dan bagaimana melihat mungkin protokol kesehatan justru tidak menjadi mengorbankan orang lain akhirnya, dan justru tidak membuat orang lain juga menderita dan melakukan kekerasan simbolik. Bagaimana dalam konteks pandemi mungkin hari ini yang saya rasa perlu kita lihat bersama-sama. Ibu bapak semua, teman-teman, Rabi Yakob, Ibu Rita, dan Pak Sairon, terima kasih sekali lagi kebersamaannya, dan mungkin ada banyak yang tertahan di sini, biarlah mungkin tetap menjadi pertanyaan dan akan menjadi PR kita bersama-sama dalam dialog-dialog yang jauh lebih konstruktif begitu, untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain. Saya kembalikan ke Kak Sontiar untuk sesi selanjutnya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Mas Ahmad sudah boleh memandu diskusi kita. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Bu Rita, Pak Sairon, dan juga Rabi Yakob. Memang waktunya sangat kurang ya. Kalau bisa memang kita ada tambahan waktu lagi. Tetapi pertemuan kita ini bukan sekali saja, masih akan ada diskusi-diskusi yang lain seperti itu. Untuk menutup pertemuan kita ini, saya memohon kepada teman saya, Rahmat, untuk boleh menutup pertemuan kita, dan hal-hal apa yang sudah kita bicarakan ini, supaya kita belajar untuk menghargai apa yang berbeda, apa yang sama boleh kita terima seperti itu, dan juga kita bisa menjadi agen juga untuk menceritakan bahwa apa yang kita dapatkan di sini walaupun berbeda tetapi kita menghargainya seperti itu. Silakan Rahmat boleh menutup pertemuan kita ini dengan doa. Tapi sebelumnya saya mohon Bapak Ibu jangan keluar dulu karena ada pengumuman ini terkait dengan sertifikat dan lain-lainnya seperti itu. Terima kasih. Dan foto. Dan foto bersama, benar sekali. Foto bersama ini juga penting. Ya, silakan Mas Rahmat. Oke Kak Sontian, terima kasih. Mari Bapak Ibu teman-teman semuanya kita berdoa bersama-sama setelah kita melakukan dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang hari ini kami bersyukur kami bisa bersama-sama berkumpul di virtual meeting ini. Kami berdialog tentang pengorbanan, bagaimana teladan keluarga Ibrahim mengorbankan
apapun yang mereka cintai untuk mendekatkan diri kepadamu. Boleh kiranya Kau juga berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk juga bisa meneladani keluarga Ibrahim dan anak-anaknya, juga istri-istrinya yang berkorban untuk mengagungkan dan memuliakan-Mu dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kehinaan yang ada dalam dirinya, dan juga mengagungkan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di sini, para narasumber, para panitia, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami di tengah pandemi yang belum usai ini. Memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami terus bisa menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan juga berdialog melalui forum-forum yang ada dan juga diskusi-diskusi yang ada. Dan Kau mudahkan kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Ini doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.